Salam, selamat malam semua. Puji Tuhan kita dapat melangkah bersama di dalam tahun baru ini. Terima kasih juga tahniah untuk semua karena setia bersama di dalam program Bicara Sabda. Terima kasih sekali lagi kepada Wawasan Penabur yang memberi saya sekali lagi kepercayaan untuk berkongsi di dalam program ini. Dan untuk malam ini, sebagai satu pembukaan untuk tahun baru, maka sesuai sekali untuk kita membincangkan topik yang merupakan tagline bagi program ini, Bicara Sabda, yaitu pimpin diri. Memimpin diri. Nah, tajuk ini nampak asas, tetapi bagi saya sukar untuk dilaksana. Bukan mudah. Ramai orang lebih senang untuk memimpin dan mudah untuk memimpin, tetapi memimpin diri adalah paling sukar. Orang pertama yang menggunakan istilah ini ialah Charles Mans, di mana pada tahun 1983 beliau telah mempopulerkan istilah memimpin diri ini, dan dia mendefinisikan bahwa memimpin diri ini adalah sebagai perspektif, sudut pandang untuk mempengaruhi diri sendiri sehingga mampu mencapai motivasi diri dan menemui tujuan diri sendiri. Sekiranya definisi ini kita kembangkan, maka memimpin diri ini merupakan satu tindakan untuk kita mengakui dan mengelola karakter kita, prinsip-prinsip, emosi-emosi dan nilai-nilai sensitivity yang ada dalam diri kita agar selari dengan identiti sebagai pemimpin dan dapat memenuhi tujuan organisasi. Istilah memimpin diri atau pimpin diri ini secara direct sepertinya tidak ditulis di dalam Alkitab. Betulkan saya? Kalau mungkin Anda menemukan ini, saya mengakui saya kurang arif juga dalam penggalian ini. Tetapi yang jelas bahwa saya tidak nampak istilah pimpin diri ini ditulis secara direct. Tetapi saya berpendapat bahwa ada dua nilai yang disebut dalam Alkitab yang menjadi asas dan memampukan kita untuk memimpin diri, yaitu kesederhanaan dan penguasaan diri. Dengan kata yang lain, memimpin diri bermula dari bagaimana kita boleh mengelola karakter kita, prinsip-prinsip kita, emosi-emosi kita, sensitivity kita sendiri, dengan berlandaskan kesederhanaan dan penguasaan diri. Saya memetik beberapa ayat dari Alkitab yang mendukung hal kesederhanaan, yaitu dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sementara dalam konteks penguasaan diri, yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kegagalan dalam hal memimpin diri, dalam arti kata yang lain, kita lemah dalam mengawal dan menguasai diri. Apabila lemah dalam hal ini, maka kesannya ialah sama ada kita mulai merosot dalam kepimpinan, ataupun mulai memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kesederhanaan. Saya berkongsi beberapa prinsip tentang hal memimpin diri ini. Pertama, prinsip dia ialah kesadaran diri.
Saya memetik 2 ayat di dalam Amsal, ini ayat yang klasik, selalu kita baca. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan di dalam Amsal 16 ayat 2. 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kesadaran diri ialah satu kemampuan kita untuk mengakui titik kelemahan diri kita. Ini memerlukan satu kejujuran yang sangat mendalam dalam diri kita untuk mengakui kelemahan diri. Sikap kita, emosi kita yang tidak terkawal mungkin, atau sikap kita yang menganggap diri serba tahu, atau kemahiran-kemahiran kita, bukan semua kita menguasai, contohnya dalam mungkin IT, ataupun musik dan sebagainya. Kita kena akui. Dan bagaimana kita memimpin diri bila kita menyadari kelemahan-kelemahan ini? Apabila kita menyadari kelemahan-kelemahan ini, kesadaran diri kita, maka kita akan mulai memimpin diri dalam hal menjadi setia untuk menjadi pengikut. Kita akan mulai, kita mengakui dan kita akan sadar bahwa bukan semua perkara kita harus jadi ketua. Dan kita mulai sadar, kita mulai memimpin diri bahwa dalam bidang ini saya hanya jadi pengikut. Dalam bidang ini saya hanya jadi penolong. Dalam bidang ini saya hanya menjadi pelengkap. Karena dalam bidang ini memerlukan kestabilan emosi dan saya orang yang emosi tidak terkawal. Dalam bidang ini memerlukan kemampuan intelek dan saya kurang di sini. Dalam bidang ini memerlukan kemahiran-kemahiran dan saya agak lemah di sini. Jadi apabila kita mengakui titik kelemahan kita sendiri, bermaksud itu kita memimpin diri kita untuk bagaimana kita meletakkan diri kita di dalam kelemahan itu. Saya sendiri secara pribadi mengakui antara kelemahan dalam diri saya ialah saya sukar untuk saya memberi atau membuat delegasi tugas. Karena apabila saya memimpin atau menyalaras sesuatu program atau mengurus satu organisasi, saya selalu melihat dari sudut kesempurnaan dari kacamata saya. Dan apabila saya melihat dari sudut itu, maka saya susah untuk delegasi tugas kepada seseorang. Sama ada itu jangka pendek atau jangka sederhana. Saya juga kurang sabar dalam konteks follow up. Apabila seseorang itu saya minta sesuatu, atau saya arah untuk buat sesuatu, atau saya jemput untuk melakukan sesuatu, maka saya kurang sabar dan saya akan selalu follow up. Saya masih ingat ada seorang pastor yang juga baik dalam bidang lagu, musik, dan saya jemput dia untuk satu program gereja dan tarikh sudah ditetapkan. Dan hampir setiap hari saya follow up dia untuk minta kepastian karena itu satu cara saya dalam pengurusan. Apabila program itu tiba dan dia sampai, dan ketika kami kupi-kupi, dia bilang, kalau follow apa? Saya terkejar-kejar untuk buat keputusan, dia bilang. Bagi saya ini satu kelemahan. Saya sabar dalam aspek mungkin aspek yang lain, tetapi untuk aspek yang ini saya sukar untuk saya menunggu keputusan yang lama. Nah, kadang-kala kita kena evaluasi dari mana sumber untuk membolehkan kita kesadaran diri ini, kekurangan diri ini. Kadang-kala itu dari orang terdekat sendiri, dari istri,
dari anak-anak, dari pastor, dari kawan-kawan yang rapat, biasanya akan memberikan kita satu teguran, satu pandangan dalam diri kita. Hal yang kedua ialah di dalam hal memimpin diri ini, ialah soal pengurusan diri. Di dalam Amsal 14 ayat 8, Amsal 14 ayat 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya sendiri. Kita bukan saja mengesan titik kelemahan kita, tetapi kita juga mengesan titik kekuatan. Ini juga satu aspek dalam memimpin diri. Mengesan titik kekuatan, dan kita mulai mengelola untuk mempertajam kekuatan tersebut. Usaha-usaha kita untuk mempertajam titik kekuatan dalam diri kita, dalam karakter kita, dalam kepimpinan kita, merupakan satu seni dan prinsip memimpin diri. Ada ungkapan yang berkata, pemimpin ialah seorang yang boleh melihat dengan lebih luas, memandang dengan lebih jauh. Hal ini boleh berlaku bila seseorang pemimpin itu bertekad dan mampu memimpin diri dalam hal peningkatan ilmu dan kemahirannya untuk menambah ketajaman. Dimanapun posisi kepimpinan kita, dan apa juga ketajaman kepimpinan kita, kita masih tetap dan perlu untuk pengisian-pengisian yang baru dan segar. Seperti mana teknologi yang begitu pantas berubah, demikian dinamik dan dinamika kepimpinan. Dan ini menyebabkan perlunya tindakan-tindakan kita untuk terus belajar demi pengisian-pengisian yang baru. Dan tindakan untuk usaha untuk belajar ini merupakan satu prinsip, satu aspek di dalam hal memimpin diri. Kita kena kuatkan, kita kena dorong diri sendiri untuk belajar dan terus belajar. Ada pemimpin, ada hamba Tuhan yang saya kenal. Beberapa kali saya mengendali seminar KKR dan sebagainya. Bila saya buat jemputan untuk hadir, tidak pernah hadir, tidak mau hadir, dan kadang-kala timbul dari perkataan-perkataan yang berkata tidak keperluan untuk hadir karena rohani dia kuat juga, kepimpinan pun bagus. Kadang-kala dia tanya, itu pengkhotbah atau penceramah, kelulusannya apa? Dan dia berkata, kelulusan dan pengalaman sama saja dengan saya. Bagi saya, isunya bukan soal pengalaman yang sama, kelulusan yang sama. Isunya ialah, mungkin di dalam program itu, Tuhan beri satu rema yang baru dan segar untuk kita sebagai pemimpin. Jadi kita kena belajar memimpin diri dalam hal pengurusan diri ini, memperkuat ketajaman kita. Biasa kalau saya ada program atau berhujung minggu di Kota Kinabalu, saya terus terang, tidak semestinya saya akan beribadah di gereja saya. Saya tahu di mana gereja saya harus beribadah. Saya tahu di mana kadangkala saya akan selidik siapa pemberita firman, karena saya tahu siapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan yang boleh membantu pengisian baru dalam diri saya. Saya harus memimpin diri dalam hal ini, karena ini adalah keperluan untuk kita meningkatkan kemampuan kita dalam kepimpinan. Prinsip ketiga di dalam soal memimpin diri adalah seorang yang boleh memimpin diri itu adalah seorang yang mampu mengevaluasi diri dan memotivasi dirinya sendiri. Pesanan Paulus kepada Timotius ialah, kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam terjemahan yang lain, beringatlah dalam segala perkara. Berbentuk evaluasi. Tenangkanlah pikiranmu. Berbentuk motivasi dan evaluasi. Semua ini
pesanan Paulus kepada Timotius ini mengarah Timotius dalam mendorong dan mengarah Timotius agar ada kemampuan untuk memimpin diri. Jadi memimpin diri bermaksud kita sentiasa mengevaluasi diri dan kita mampu memotivasi diri kita sendiri. Evaluasi dan motivasi selalu akan menghasilkan sesuatu anjakan, satu paradigma, dan akan memimpin kita untuk membuat pilihan, keputusan, atau perancangan seterusnya yang tepat. Untuk beberapa ketika tahun lalu, dan bahkan tahun ini, saya telah berkata kepada gembala di gereja saya saya minta untuk dikurangkan masa saya berkhotbah. Saya ada sebab tersendiri kenapa saya mau mengurangkan kekerapan saya berkhotbah di gereja saya sendiri. 2 tahun lalu juga, hujung tahun 2020 adalah sinod bagi gereja saya, gereja kami. Dan saya telah dicalonkan sebagai ESCO, Executive Committee untuk gereja di pusat. Pada kali itu, saya telah menolak pencalonan itu. Saya mengevaluasi diri saya, dan saya ada sebab sendiri untuk saya menolak. Karena saya juga sudah pernah menjadi ESCO sebanyak 2 kali, 2 penggal. Dan saya tahu bahwa saya perlu menolak dan saya perlu meletakkan diri saya dalam posisi yang lain pada kali ini. Jadi, evaluasi diri dan motivasikan diri ini adalah satu lagi aspek dalam hal kita memimpin diri. Agar kita boleh meletakkan diri kita di tempat yang tepat dan berhasil. Seorang pemimpin yang mampu memimpin diri biasanya akan konsisten dalam apa juga penglibatan pelayanan, sama ada sebagai ahli, pengikut, apatah lagi sebagai ketua, karena dia mampu memotivasikan dirinya sendiri. Kadangkala saya bertemu dengan bekas-bekas pelajar saya dulu. Dan antara pertanyaan yang biasa mereka kemukakan ialah, "Cikgu masih melayani pelajar?" Dan saya kata, masih seperti yang dulu. Saya berpikir, apa agaknya perasaan mereka kalau saya akan menjawab, tidak, saya sudah lama tinggalkan pelayanan ini. Mungkin mereka akan kecewa, mungkin mereka akan rasa sesuatu yang kurang selesa untuk mereka dengar. Jadi, kenapa saya boleh bertahan dalam satu-satu pelayanan seperti itu? Kenapa kita masih boleh bertahan? Karena kita sentiasa mengevaluasi dan memotivasi diri kita. Dan kita mampu memimpin diri kita untuk meneruskan sesuatu yang kita rasa tepat dan sangat sesuai untuk diteruskan. Sebagai penutup untuk perkongsian pada kali ini, saya memetik satu ayat di dalam Lukas 33 ayat 3. Lukas 33 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Di dalam Galatia 5 ayat 18, "Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Saya tidak mengulas ayat ini dari sudut pertobatan atau dari sudut bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh. Saya mau highlight satu frasa, yaitu berilah dirimu. Di dalam Lukas tadi, berilah dirimu dibaptis. Di dalam Galatia
jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Berilah dirimu ini adalah satu tindakan kendiri. Satu tindakan yang dimana kemampuan kita, seseorang untuk memimpin diri. Berilah dirimu. Kita kena menyerahkan diri kita. Kita kena membuka diri kita, memberi diri kita untuk, kalau dalam konteks ini, dibaptis dan dipimpin oleh Roh. Nah, satu peristiwa dalam Alkitab yang saya rasa ada kaitan dalam soal memberi diri ini, ialah dalam Keluaran 2 ayat 11 sehingga 15. Peristiwa di mana pertama kali Musa keluar dari istana dan kemudian pertama kali untuk dia coba membantu bangsanya sendiri. Keluaran 2 ayat 11 sehingga 15. Pada waktu itu ketika Musa dewasa, dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Dia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Dia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab fikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Yang saya mau kongsikan dari ayat ini ialah peristiwa ini telah menjadi satu alasan Tuhan untuk menghantar Musa ke padang gurun untuk belajar seni memimpin diri. Musa memberi diri bagi tujuan menajamkan kompetensi berkaitan kesederhanaan dan penguasaan diri, supaya dia boleh memimpin diri dan akhirnya memimpin bangsa. Setiap kita ada karakter yang unik, prinsip tersendiri, nilai yang dipertahankan, bahkan ego yang tersembunyi. Unsur-unsur ini akan bertembung dengan karakter, prinsip, nilai, dan ego daripada individu yang lain, yang mungkin kita sedang pimpin atau rakat dalam organisasi kita. Pertembungan inilah yang menyebabkan kita perlu memimpin diri agar kepimpinan berhasil dan tujuan organisasi tercapai. Paulus, Petrus, Barnabas, dan para rasul yang lain punya latar belakang dan beberapa perbezaan. Kadangkala mereka ada sedikit sengketa, perbezaan pendapat yang kecil. Ada gelora kadangkala dalam pelayanan mereka. Tetapi mereka berjaya memimpin diri, sehingga agenda Tuhan tetap terlaksana. Pelayanan dan kepimpinan mereka. Maaf, saya ulang lagi. Sehingga agenda Tuhan tetap terlaksana dalam diri, pelayanan, dan kepimpinan mereka. Semoga perkongsian pada kali ini yang sederhana merupakan satu dorongan yang tepat pada awal tahun ini. Supaya kita semua, sebagai seorang pribadi, pimpin, dan apa juga kapasiti, kita mampu memberi diri untuk memimpin diri kita. Pimpin diri dan akan ada hasil di dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati. Amin.